video kali ini saya akan membahas tentang konsep dualisme. Proses pembangunan ekonomi bisa menyebabkan konsep dualisme. Dualisme berarti adanya sektor besar dengan kemampuan modern yang hidup berdampingan dan tumbuh dengan sektor kecil dengan kemampuan tradisional. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa yang kaya dan miskin serta perbedaan antara golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme sendiri memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama adanya dua keadaan berbeda, di mana yang sebagian bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior. Contohnya adalah antara metode produksi yang bersifat modern dan tradisional pada sektor perkotaan dan perdesaan yang hidup berdampingan. Lalu masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang tinggi dan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Yang kedua, keadaan tersebut bukanlah sebuah fenomena yang bisa hilang karena proses waktu semata. Lalu yang ketiga, unsur superioritas atau inferioritas yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Lalu yang keempat, keterkaitan antara unsur superioritas dan inferioritas menunjukkan bahwa unsur superioritas hanya berpengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap unsur inferioritas. Pada kenyataannya, unsur superioritas menyebabkan kondisi keterbelakangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dualisme sosial. Dualisme sosial merujuk pada suatu perbedaan antara strata sosial dan ekonomi yang berada di dalam masyarakat. Di negara sedang berkembang, dualisme sosial didefinisikan sebagai suatu pertentangan antara sistem yang diimpor dengan sistem yang berada di dalam masyarakat yang memiliki corak perbedaan. Nah, masyarakat terdiri dari dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada masyarakat tradisional dan ada juga masyarakat modern. Masyarakat tradisional biasanya terdapat di timur dan masyarakat modern biasanya terdapat di barat. Lalu apa sih perbedaan dari sektor modern dengan sektor tradisional? Biasanya kita mengetahui bahwa modern merupakan suatu hal yang maju atau yang berkembang. Begitu pula dengan pengertian dari sektor modern itu sendiri, yaitu kegiatan ekonomi yang memiliki perkembangan yang pesat dengan teknologi dan manajemen yang canggih. Ini merupakan suatu hal yang positif karena dianggap sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa itu baik dengan biaya yang rendah tapi kualitas yang baik. Sedangkan sebaliknya pada sektor tradisional masih mengandalkan teknik-teknik yang sangat sederhana dan pola pikirnya masih kuno. Hal ini menyebabkan adanya produktivitas yang sangat rendah dan menyebabkan juga usaha-usaha pembaruan itu sangat terbatas. Jika dilihat dari tujuan kegiatan ekonominya, di bagian barat dan timur itu memiliki perbedaan. Di barat, kegiatan ekonomi itu berdasarkan oleh rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan pada timur itu berdasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Oke, dari penjelasan saya sebelum-sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dualisme sosial merupakan suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tersebut terdapat dua sistem sosial yang berbeda dan wujudnya secara berdampingan. Namun, satu sama lain tidak dapat sepenuhnya menguasai. Nama saya Fenita, saya dari kelas Ekonomi Pembangunan kelas B akan menjelaskan tentang dualisme teknologi. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Dalam hal ini, teknologi modern sangat berperan penting. Teknologi modern yang dimaksud adalah pada sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi tingkat teknologinya masih rendah, yaitu pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional, dan lain-lain. Contohnya masuknya mesin tanam padi di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif di Indonesia karena dapat menyebabkan petani di Indonesia kehilangan pekerjaannya, yang dimana hal tersebut akan meningkatkan
pengangguran di Indonesia. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh dualisme tadi berdampak saling merugikan satu sama lain. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Natali Geralinia Hari dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dualisme keuangan atau yang bisa kita sebut juga sebagai dualisme finansial. Dualisme finansial ini dikemukakan oleh Lamin pada tahun 1967. Dualisme finansial ini merujuk kepada kondisi pasar uang yang sangat berbeda yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pasar uang yang terorganisir atau bisa kita sebut juga sebagai organized money market. Organized money market ini biasa dapat kita jumpai di daerah perkotaan, di mana terdapat instansi keuangan bank dan instansi keuangan non-bank yang bisa diakses oleh masyarakat. Instansi keuangan ini pertama kali bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada para pengusaha di daerah perkotaan di bidang ekspor dan juga pertambangan. Tetapi setelah kemerdekaan, instansi keuangan ini juga memberikan pinjaman kepada sektor industri dan juga sektor pertanian rakyat. Lalu yang kedua yaitu pasar uang yang tidak terorganisir atau unorganized money market. Unorganized money market ini dapat kita jumpai di daerah pedesaan yang biasanya terjadi antara pihak pertama yaitu petani dan pihak kedua yaitu tuan tanah atau rentenir. Pasar uang ini sangat disukai oleh petani karena mudah diakses dan tidak memiliki administrasi yang sulit. Tetapi pasar uang ini juga memiliki kerugian, yaitu tidak ada landasan hukum yang legal mengenai pasar uang ini dan memiliki bunga pinjaman yang sangat besar. Oke, aku akan jelasin tentang dualisme regional. Apa sih dualisme regional? Secara sederhana, dualisme regional bisa dikatakan sebagai ketidakmerataan pembangunan di suatu negara. Jadi ada daerah suatu negara yang kondisi pembangunan ekonomi, sosial maupun politiknya itu sudah seperti negara maju. Tapi di sisi lain ada daerah yang pembangunan itu terhambat, lambat, bahkan mengalami kemunduran. Ketimpangan ini yang kita katakan sebagai dualisme regional dan umumnya hal ini dialami oleh negara yang sedang berkembang atau NSB. Nah di NSB ini ada dua jenis nih ketimpangan atau dualisme regional. Yang pertama, dualisme antar masyarakat perkotaan dengan pedesaan. Yang kedua, dualisme antar daerah tata negara, pusat negara, daerah perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Masyarakat NSB mereka juga punya ciri-cirinya sendiri. Ciri-ciri masyarakat tradisional NSB yang pertama, taraf pendidikan mereka rendah. Yang kedua, pola pikir dan cara mereka bertingkah laku itu masih dipelopori oleh nilai keagamaan dan juga adat istiadat yang sangat kental secara turun-temurun. Yang ketiga, sisa-sisa feodalisme masih sangat bisa dirasakan di daerah-daerah tersebut. Nah, ini aku udah ngomong tentang dualisme regional in general. Tapi di Indonesia sendiri kita juga bisa lihat dualisme regional untuk kawasan barat Indonesia, mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Yang kedua untuk kawasan timur Indonesia, mencakup Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Kita tahu SDA di daerah ini itu sangat banyak, berlimpah, tapi masyarakatnya belum bisa memanfaatkan kelimpahan sumber daya ini untuk memajukan daerah mereka sendiri. Dan apabila dibiarkan, hal ini bisa mengakibatkan daerah yang terkonsentrasi jumlah penduduk berlebihan di satu tempat. Ketimpangan antara KTI maupun KBI ini juga bisa lihat dari dua aspek yang sangat nyata. Yang pertama, ketimpangan ekonomi berkaitan dengan pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita daerah KTI itu lebih rendah daripada pendapatan per kapita tingkat nasional. Yang kedua, ketimpangan infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarananya. Contohnya, untuk listrik di bagian pedesaan, KBI 91% desanya sudah dialiri oleh listrik yang memadai. Tapi di KTI baru 66% desanya dialiri oleh aliran listrik yang memadai. Itu merupakan contoh dari dualisme regional di Indonesia. Dualisme terkait sekali dengan adanya dua kekuatan yang berbeda yang saling hidup berdampingan dan dalam waktu yang sama. Akibat adanya dua unsur yang berbeda ini, hal ini menyebabkan dualisme memiliki dampak negatif bagi perkembangan perekonomian suatu negara yang masih terbilang jauh dari maju, seperti halnya negara yang berkembang. Sebagian besar kegiatan-kegiatan dalam suatu negara yang sedang berkembang yang relatif miskin masih dilaksanakan dengan yang pertama, masih menggunakan teknik yang sangat sederhana dan tradisional yang menyebabkan produktivitas mereka dalam berbagai kegiatan menjadi sangat rendah.
Yang berikutnya, cara berpikir masyarakat tradisional juga masih sangat sulit untuk diubah, di mana hal ini menyebabkan mereka untuk menutup diri dari pembaruan dan perubahan yang ada pada zaman sekarang. Berikutnya, masyarakat dalam negara berkembang juga masih minim akan literasi terkait teknologi, di mana hal ini akan menyulitkan mereka dalam mengikuti gejolak dinamika perubahan perekonomian yang sangat global pada zaman sekarang. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh masih rendahnya taraf pendidikan pada masyarakat negara berkembang. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menyebabkan ketidaksempurnaan pasar yang menyulitkan pembangunan suatu negara, yang dimana negara kesulitan dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya. Ketidaksempurnaan pasar ini juga dapat ditimbulkan oleh yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadaan pasar, dan yang kedua adalah sikap masyarakat dari negara itu sendiri, sehingga hal-hal tersebut menghambat pertumbuhan perekonomian dari suatu negara.